Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi di video kali ini aku mau kembali bahas tentang salah satu pemain keturunan Indonesia yang juga baru saja dinaturalisasi, baru saja selesai menjadi WNI, yaitu mungkin kalian sudah tahu namanya adalah Ole Romeni. Oke, sebelum aku mulai dengan videonya, sebelum aku bahas tentang videonya, nah, aku mau cerita sesuatu ke kalian. Nah, banyak dari kalian yang di YouTube atau di Instagram DM. Nah, kalian komen, "Bang, itu kok mukanya terlihat halus? Bang Yusa pakai skincare apa? Mas Yusa pakai moisturizer atau krem apa?" Nah, aku mau cerita juga ke kalian kalau tentang skincare atau tentang muka itu adalah salah satu hal yang terpenting sih menurut aku dalam keseharianku. Jadi kalau aku bangun, aku mulai hariku itu aku ingin muka tentunya terlihat fresh, terlihat seger, nggak kering atau kurang dehidrasi. Nah, karena aku seharian itu di ruangan yang ber-AC, jadi kulitku itu sering kering dan juga kurang dehidrasi. Yang lebih parah lagi, bisa breakout jerawat banyak. Yang paling parah lagi, skin barrier kita itu bakal rusak. Nah, itulah kalau kita nggak menjaga kulit atau muka kita, skin barrier bisa rusak, dan itu hal yang paling parah tentunya. Jadi kita gampang jerawat, muka yang gampang kotor, gampang ya terlihat kusam, terlihat nggak sehat. Nah, buat kalian ini aku ada solusinya yang ingin mukanya halus, ingin mukanya segar, juga terlihat sehat, nggak kering atau kurang dehidrasi. Aku selalu pakai produk ini, ini Skintific 5 Time Ceramide Barrier Moisturizer Gel. Nah, ini udah aku pakai lama sih, dan ini hal yang wajib aku pakai ketika aku habis bangun, habis cuci muka, pakai face wash. Ini adalah hal yang wajib aku pakai karena dengan ini aku mau berjam-jam di AC pun, ruangan yang ber-AC, atau misal kalian di kantor atau ya dimanapun yang ruangan ber-AC, bisa terjaga kulit kalian dan muka kalian jadi nggak kering dan juga terhidrasi. Nah, ini aku mau coba kasih contoh ke kalian. Ini aku mau pakai skincare-nya. Yang penting kalian harus cuci mukanya dulu, harus bersih mukanya ya. Ini aku buka. Nah, di dalamnya kita sudah dapat ini tuh buat apply ke muka kita. Jadi kita nggak harus pakai tangan. Kadang kan tangan bisa kotor ya. Jadi ini pakai ini ada kayak apa ya nih ya, scoop atau skincare-nya. Ambil kremnya. Di dalam juga ada penutup, jadi aman, nggak bakal tumpah kalau kalian taruh di mana-mana. Dan yang aku suka dari Skintific nih, bahannya itu lembut. Tuh. Bahannya itu lembut, dan kalau kita apply ke kulit nih, tuh, itu kayak ada sensasi dingin, guys. Ini kayak ada sensasi dingin. Ini kita apply gini aja. Dan dalam berapa detik itu langsung menyerap ke kulit. Jadi nggak lengket di muka, atau muka kita tuh nggak kelihatan kayak abis pakai apa yang kayak berminyak banget gitu. Jadi ini langsung menyerap di kulit, dan kulit kita kayak terasa natural aja, terlihat natural juga. Dan yang aku suka itu ada sensasi dinginnya. Jadi aku suka itu. Jadi muka kita tuh kayak seger gitu habis pakai. Ini aku mau pakai ya. Ntar, aku pakai ini. Tuh, taruh di sini sedikit, sini, 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 di sini. Terus kita apply aja, kita apply. Seger, guys. Nah, ini kalian bisa pakai kalau mau keluar atau seharian berada di ruangan yang AC yang bisa bikin kulit kering. Jadi kalian pakai ini dulu, dan habis itu kalian baru pakai sunscreen. Nah, buat kalian yang kemarin tanya nih, "Bang, kok mukanya halus banget, itu pakai skincare apa?" Nih, aku kasih lihat ke kalian Skintific 5 Time Ceramide yang warna biru. Ini sangat recommended banget buat kalian yang mukanya itu kering atau kurang
hidrasi yang ya mungkin seharian kerja di ruangan yang ber-AC. Jadi ini cocok banget buat kalian dan aku sangat recommended banget. Nah, mumpung sekarang lagi ada promo diskon di keranjang kuningku di bawah, kalian bisa klik. Ini hanya 100 ribuan dan ini bisa membuat wajah kalian lebih halus. Dan yang paling penting, skin barrier dari muka kalian itu terjaga dan juga sehat. Nah, klik keranjang YouTubeku untuk check out guys. Nah, saat ini Ole Romani bermain di klub Liga Championship, Liga Inggris, Liga 2. Nah, di klub Oxford United, seperti kita tahu, satu klub juga dengan Marcelino Ferdinand, bermain di timnas Indonesia juga. Nah, di video kali ini aku membahas tentang pertandingan beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah 3 hari yang lalu. Nah, Ole Romani baru saja juga join bersama Oxford United di transfer window musim dingin kemarin ini. Nah, semenjak Ole join bersama Oxford United, dia belum mendapatkan banyak menit bermain, paling 10 menit, 15 menit, ya mungkin paling banyak 15 menit kalau nggak salah, atau mungkin 10 menit. Atau bahkan ada juga beberapa match yang dia belum dipasang. Nah, ini dikarenakan mungkin karena dia masih harus adaptasi dengan tim tentunya, dengan liga yang berbeda tentunya. Liga Inggris juga, jadi Liga Inggris kan liga yang cukup tinggi levelnya. Nah, walaupun di Liga Championship tetap aja levelnya itu tinggi. Nah, semenjak dia join bersama Oxford United, kita masih belum melihat Ole mendapatkan menit bermain yang banyak. Nah, 3 hari yang lalu Ole main lawan klub Portsmouth. Nah, di situ Ole mendapatkan menit bermain yang cukup banyak ya menurut aku daripada match-match sebelumnya. Nah, Ole mendapatkan 30 menit bermain saat pertandingan lawan Portsmouth. Jadi di babak kedua saat menit 60 Ole masuk. Nah, dari pertandingan ini Ole membuktikan kualitasnya. Dia juga hampir cetak 1 assist, dan aku lihat juga highlightnya dari Ole. Itu mainnya dia bagus, dia efektif mainnya, dan dari umpan yang hampir jadi assistnya Ole, itu kita juga bisa lihat visinya dari Ole. Pas aku pertama lihat highlightnya, itu pertama yang dilihatkan kan, yang assist yang hampir gol itu. Dan saat dia megang bola sebelum dia passing itu, aku bahkan nggak mengira dia bakal passing ke pemain yang lagi lari, karena nggak kelihatan sih. Tapi ya, visinya Ole itu juga sangat bagus. Dari sini kita bisa lihat, dan passingnya juga akurat banget, nggak terlalu keras, nggak terlalu pendek, jadi pas buat pemainnya. Tapi ya sayangnya itu pemainnya dari Oxford United nggak memaksimalkan kesempatan itu dan nggak cetak gol. Karena kalau itu gol, itu menurutku assist yang sangat bagus dari Ole Romani. Di pertandingan itu Ole bermain cukup bagus, cukup solid juga, efektif juga, dan dia pinter create chances. Jadi Ole itu pinter membuat kesempatan sendiri untuk kayak tadi, untuk assist atau bahkan untuk ya memberi kesempatan buat temennya lah buat mencetak gol, atau dia sendiri juga sempat kalau nggak salah itu shooting, tapi ya memang belum membuahkan gol bagi Ole ataupun temannya. Tapi menurutku dia bermain sangat bagus, dan setelah pertandingan banyak supporter dari Oxford United yang komen juga, yang menyarankan klub Oxford untuk jadiin Ole sebagai pemain starter di next match. Dari sini kita tahu banyak supporter yang juga lihat kualitasnya Ole Romani. Ini aku bisa liatin ke kalian sedikit beberapa komen dari supporter. Nah, yang satunya itu dari Yellow B, dari X, ini akun X. Definitely Romani and Mills from now on. Harris and Phillips should be nowhere near the first team now. Nah, dia bilang yang pasti mulai sekarang Romani dan Mills harus main. Harris dan Phillips itu mereka nggak berada di kualitas di first team, jadi di tim utama. Nah, komen satunya dari Emily Beckley, Ole Romani has to start the next game. Nah, artinya Ole Romani harus main dari awal di pertandingan selanjutnya. Yes, I'm sold Romani to start, and it's time to take Phillips out of the squad. Body shots, confidence is shot. He's a liability now sadly. Iya, aku sangat setuju. Ole Romani harus mulai. Dan sekarang waktunya untuk menggantikan Phillips dari tim squadnya. Dia adalah beban yang menyedihkan sekarang. Ini juga ada satu lagi, Freddy MOUFC, start Romani. Jadi Romani starter maksudnya. Jadi komen-komen kayak gini sih guys yang aku juga lihat di sosial medianya Oxford berarti. Dan ini dari supporter Oxford United juga. Dan ya, kita bisa lihat memang mereka melihat kualitas dari Ole Romani. Nah, kalau aku lihat statistiknya Ole Romani kemarin saat lawan Portsmouth,
Dia mendapatkan rating 6,5 dan ini rating yang bagus kok. Ini bukan rating yang jelek. Dia bermain 24 menit, ya hampir 30 menit lah ya. Nah, coba kita lihat lebih ke statistiknya Ole. Dan ini 6,5 rating, minutes played 24, accurate passes 20%, 1/5. Ya karena ini kan dia main 20 menit ya. Jadi memang statsnya kalau secara stats masih kurang tentunya dalam beberapa hal. Tapi chances created, dia create 1 chance. Touches 12 kali dalam 20 menit. Touches in the opposite box 3 kali. Jadi touches, sentuhan dia di box penalti lawan itu 3 kali. Successful dribbles 100%. Passes into the final third 2. Jadi passing ke zona terakhir lawan itu 2 kali. Accurate crosses 25%, 1 dari 4 saat Ole Romeni defense. Defensive actionnya 1 kali dan recovery-nya 1 kali. Ketika temannya kehilangan bola atau dia kehilangan bola, dia bisa berhasil recovery 1 kali. Tapi kan Ole sebagai pemain penyerang ya, jadi memang defense actionnya pasti lebih kurang tentunya. Duels won 2 kali, dia menang duel 2 kali, kalah duel 1 kali. Ground duels won, dia menang duel di darat itu 67%, 2 kali dari 3, bagus itu. Areas duel kosong karena mungkin nggak ada aerial duel. Was fault 1 kali, di foul 1 kali sama lawan, dan false committed 1 kali. Jadi Ole melakukan 1 kali pelanggaran. Ini statistik yang ya nggak banyak tentunya karena bermain 20 menit itu bukan waktu yang lama, 24 menit, tapi udah lumayan. Ini adalah progres dari Ole Romeni dan kita harus tetap dukung, tetap support tentunya. Dan ratingnya dia juga lumayan, 6,5 dalam 24 menit. Jadi ini kemajuan dari Ole Romeni dan ya aku berharap tentunya dia bisa terus lanjutkan progresnya dan bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi. Karena itu penting bagi semua pemain bola dan buat Ole Romeni aku pikir semakin dia dikasih menit bermain yang banyak, dia bisa enjoy, dia bisa lebih percaya diri juga dan performa dia yang sebelumnya bisa balik lagi tentunya. Nah itu guys yang aku ingin bahas di video kali ini. Jadi Ole Romeni sudah mulai dipercayakan mendapatkan menit bermain lebih banyak dan dia juga membuktikan kualitasnya sebagai pemain penyerang tentunya, membuktikan visinya, passingnya, crossingnya, terus kreativitasnya saat menyerang tentu itu juga kita bisa lihat. Dan para fans, para supporter dari Oxford United, mereka juga melihat itu kualitas dari Ole Romeni sampai mereka komen di Instagram, di Twitter, pokoknya di sosial medianya Oxford United. Nah mereka ingin Ole Romeni start di pertandingan selanjutnya. Jadi mereka ingin Ole Romeni itu mulai main dari awal. Ya ini bagus tentunya karena supporter dari Oxford mendukung Ole Romeni. Nah ya kita doakan saja semoga ini juga terjadi next match Ole bermain sebagai starter. Dan ya aku doakan semoga Ole bisa terus progres, terus bermain karena aku yakin kalau dia bisa progres terus, dia bakal bermain sebagai starter sih. Dia pemain yang sangat luar biasa, punya kualitas yang luar biasa juga. Jadi ya kita harus percaya, kita harus support Ole juga tentunya supaya dia bisa terus progres, bermain lebih bagus lagi. Nah semoga informasi yang aku berikan di video kali ini cukup. Dan semoga kalian suka dengan videoku kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga agar kalian gak tertinggal jika aku upload video terbaru tentang pemain timnas, tentang pemain keturunan, ataupun tentang Obri. Jadi kalian orang yang pertama yang nonton videonya. Itu aja, I see you in the next video. Peace.